أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dinanti oleh orang-orang soleh yang ingin mendulang banyak pahala, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ingin diselamatkan dari azab neraka. Maka bulan inilah bulan yang dinanti-nanti oleh mereka, mengharapkan agar bertemu dengan Ramadan. Maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah taala berkenan menjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan menjadikan bulan ini adalah bulan yang penuh maksimal bagi kita untuk melaksanakan peribadahan dan kemudian mendapatkan gelar takwa di sisi Allah taala selepas kita dari bulan Ramadan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu terkait tentang beberapa poin yang harus kita persiapkan pada diri kita untuk menjelang bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita sudah bahas tentang kita harus kuatkan dalam diri kita, munculkan dalam diri ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung di sisi Allah taala. Dan siapapun yang menjumpai bulan tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat besar dari Allah taala, adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah taala untuk meraih taubatan nasuha, untuk meraih ibadah yang besar, untuk meraih gelar diselamatkan dari api neraka. Kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan melakukan beberapa amalan-amalan persiapan dengan banyak berzikir, beristighfar kepada Allah taala, bertaubat dari dosa-dosa. Kemudian sudah mulai pemanasan dengan ibadah-ibadah yang wajib, itu yang paling utama. Lalu ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita jaga agar kiranya nanti di bulan Ramadan hal itu sudah menjadi kebiasaan yang kita rutinkan setiap hari. Lalu persiapan yang ketiga adalah mengetahui hukum-hukum atau adab-adab ataupun sunnah-sunnah ataupun larangan-larangan yang berlaku selama bulan Ramadan. Ya, murojaah lagi tentang hal ini agar memasuki bulan Ramadan ilmu itu sudah cukup. Jangan masuk bulan Ramadan masih keteteran lagi, banyak pertanyaan lagi, masih bingung lagi, masih ragu lagi. Tidak. Harapannya masuk bulan Ramadan adalah dipenuhi dengan ilmu, yakin dengan ibadahnya, yakin dengan apa yang dilakukan, itu semua di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Tapi berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, poin yang akan kita bahas di malam hari ini adalah Ramadan syahrus siyam la syahrut ta'am. Ramadan itu adalah bulannya siam, bulannya berpuasa, bukan bulan makanan, bukan bulan makan makanan. Jelas bertolak belakang ya, jelas bertolak belakang. Saum adalah identik dengan menahan diri dari lapar, ya, menahan diri dari lapar dan juga dahaga. Sementara makan identik dengan persiapan makanan, ya,
hidangan yang bermacam-macam itu. Jadi bulan Ramadan adalah syahrus siyam. Ramadan adalah bulannya orang menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat itu menjelaskan tentang fadilah dari berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu kriteria hikmah yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah kita langsung bisa merasakan bagaimana sulitnya ketika hidup kekurangan makanan, ya, ketika hidup kekurangan minuman. Sehingga dengan demikian mudah bagi kita untuk berempati, mudah bagi kita untuk merasakan kesengsaraan, merasakan kesulitan saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kelaparan. Allah taala uji mereka dengan kekurangan. Ini kita bisa langsung merasakan itu. Sehingga kriteria takwa di sana bisa kita raih dengan saling membantu satu dengan yang lainnya. Begitu melihat ada saudara kelaparan, begitu melihat ada saudara kanan kiri, dekat ataupun jauh, yang kekurangan makanan, maka kita pun langsung hati itu, langsung diri itu bisa merasakan pasti mereka kelaparan sebagaimana dahulu yang pernah aku rasakan saat saum, ya, saat berpuasa. Sehingga dengan demikian mudah bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kelaparan. Beda dengan orang yang tidak pernah puasa, ya, yang selalu bergelimang dengan makanan, yang selalu bergelimang dengan nikmat, ya, kesenangan-kesenangan yang ingin ia dapatkan. Nah, ini berbeda tentunya ketika dibilang kasihan orang kelaparan. Dia sendiri nggak pernah kelaparan. Kayak mana rupanya lapar? Karena dia orangnya belum lagi lapar udah makan lagi. Sarapan, habis sarapan cemilan, jus, makan apa, menjelang makan siang, pembukaan, penutupan, segala macam rutinitasnya itu penuh dengan makan, makan dan makan. Tak pernah dia merasakan gimana perihnya perut itu ketika lapar, seleranya melihat makanan karena menahan lapar, itu nggak pernah. Maka orang-orang seperti itu empatinya ketika melihat orang yang kesusahan, kelaparan itu kurang. Sama ada seperti kisah agak kocak gitu kan, kocak itu ketika kita membahas tentang azab neraka, menceritakan tentang neraka itu panas, dibakar dengan api gitu kan, wah orang dipanggang gitu kan. Ada sebagian itu yang bingung, emang gimana sih kepanasan itu kan? Lawang yang diajari anak sultan, dari bayi kena AC terus, rumah full AC, jangankan kamar, dapur pun ber-AC, dingin. Keluar rumah sedikit, masuk mobil AC. Sekolahnya sekolah elit, ber-AC semua ruangannya. Jadi cerita panas dipanggang, bingung dia bayangkannya. Kayak mana panas itu? Gimana? Ya? Jangan cerita sama orang dari tua, panas itu ya. Jangankan panas, gosong yang ada itu kan udah keringetan. Ada orang kayak seperti itu. Rumahnya AC, keluar gini kena matahari sedikit, masuk ruangan, masuk mobil ber-AC dingin, keluar dari mobil masuk ruangan lagi AC lagi, terus gitu kan. Jadi cerita sama dia tentang rasa panas, bingung dia. Kayak mana rupanya di rasa panas, gerah gitu kan, bermandikan keringat, itu nggak pernah dia. Nah kan sulit jadinya kan, wah ini nggak bisa ini, orang kayak gini sulit diceritakan tentang azab neraka yang seperti itu, karena dia sulit menggambarkannya, itu belum pernah ngerasainnya. Beda lah ya sama orang-orang yang biasa kepanasan, tahu itu, wah mudah-mudahan ya Allah aku masuk surga, ya kan. Nggak lagi kerasa panas kayak gini, jangankan di luar, di rumah aja panas gitu kan, keringat. Jangankan di luar, di rumah aja berkeringat, panasnya luar biasa. Jadi ketika cerita tentang neraka panas, oh ya Allah jangan lagi, cukuplah di dunia aku kepanasan kayak gini.
Mudah-mudahan masuk surga. Sabarlah, biar beramal soleh. Yang penting nanti masuk surga, nggak kepanasan kayak di dunia ini lagi. Baru 34 derajat ya kan? Baru 34 derajat, udah gerahnya luar biasa. Konon lagi sampai ratusan derajat. Nah, begitu. Jadi memang salah satu treatment yang kita dapatkan, yang hikmah yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah kita bisa merasakan langsung. Ya, mungkin ada orang-orang memang sebagian untuk yang namanya ibadah saum itu agak berat ya, agak berat, sehingga puasa-puasa sunnah di selain Ramadan itu kurang dia bisa, karena memang orangnya nggak tahan lapar. Cuma kalau udah bulan Ramadan mau bilang apa? Wajib, mau nggak mau saum, gitu kan. Nah, disitulah akan melatih seseorang bisa merasakan bagaimana kesulitan orang-orang yang lapar. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu adalah salah satu hikmah disyariatkannya berpuasa. Ya, makanya sebagian orang salaf ya, sebagian kaum salaf kita ketika ditanya apa hikmah disyariatkannya saum, mereka katakan liyadzuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal faqir. Agar orang-orang yang kaya itu merasakan perihnya rasa lapar, sehingga mereka tidak lupa dengan saudara-saudara yang dalam kondisi fakir. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, namun yang aneh ya, satu kondisi fakta yang aneh, kalau ditanya misalnya yang sebelum-sebelumnya belum pernah berbisnis, sebelumnya belum pernah dagang, masuk bulan Ramadan yang paling enak dagang apa? Nah, rata-rata itu makanan ya kan, rata-rata makanan ya kan. Kalaupun beralih ke pakaian nantilah itu di ujung-ujung Ramadan ya, lah itu kita minggu. Tapi dari awal ini coba tanya yang dulunya jualan ini itu, begitu Ramadan udah terpikir cari lapak jual apa? Gorengan, apa lagi? Urap-urapan, pecel ya. Masya Allah ya, jangan tanya, Jalan Purwo itu penuh itu. Dan insya Allah dari awal Jalan Purwo sana sampai ujung Jalan Purwo sana, azan maghrib nggak ada satupun lapak yang bersisa. Nggak percaya tes lah, percaya tes. Kalau pernah anak terlambat cari bukaan dari ujung Purwo sampai ujung Purwo, amblas semua makanannya. Tahap aja yang dijual pun tetap laku. Atau kalau jalan Deli Tua ini ya, itu memang faktanya di mana-mana. Mau yang dijual dari mulai gorengan, minuman, yang penting es berwarna, udah itu pasti laris. Nggak peduli rasa, penting manis lah. Es berwarna atau kasih warna apapun itu yang benernya laris itu. Iya apa enggak? Beneran gitu. Beneran. Itulah sebenarnya kalau kemudian ditanya, jadi nggak boleh Ustaz, ana tiba-tiba Ramadan jual gorengan, jual minuman gitu. Ini ana nggak bicarakan hukumnya, ana bicarakan fenomenanya ya. Hukumnya boleh, antum mau jual boleh, niatkanlah. Mudah-mudahan dengan ini orang-orang mudah untuk segera berbuka puasanya. Jadi jangan murni itu jualan doang, hanya cari rupiah, cari keuntungan, jangan. Karena dalam berdagang itu antum juga bisa raih pahala. Balik ke niatnya, gitu. Balik ke niatnya. Apa tujuan dagang ini gitu. Jadi niatkan bismillah. Walaupun sebelumnya dagang lobe ya kan, hari ini walaupun sebenarnya dagang buku, masuk Ramadan buku kurang terlirik lah, bahkan bisa dibilang nggak dilirik gitu kan. Jualan buku bulan Ramadan agak kurang ya. Beralih ke gorengan ya. Jangan lupa untuk selipkan niatnya ya, mudahkan ya. Kalau antum punya lebih gitu kan, keuntungan juga udah cukup, alangkah baiknya juga ada yang dibagikan. Nanti kita bahas tentang fadilah untuk berbagi makanan berbuka ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi ini anak nggak bahas hukumnya ya. Hukumnya silahkan, boleh antum mau berjualan makanan di bulan Ramadan. Ingat, tapi ya jangan pula jam 10 udah buka lapak ya kan, jam 1 udah buka lapak. Lah kasihan orang lagi lapar antum tontonin gorengan. Kasihan ya, bukanya jam-jam ada asar lah, agak-agak sedeng ya, orang udah mulai
cari bukaan, jangan pula jam 2, jam 1 orang lagi melilit-melilitnya perut atau tontonin kayak begituan. Ya. Jadi inilah fenomenanya ya, fenomenanya yang kurang tepat ya, kurang pas. Ya, kurang pas. Yang sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ya sunnah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sih sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW itu berbuka puasa? Ya, berbuka puasanya seperti apa? Beliau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau berbuka yang pertama ya, prioritas pertama yang beliau cari adalah rutop ya, beberapa butir rutop. Apa itu rutop? Kurma yang basah ya. Kurma yang masih berair dia. Kalau digigit itu masih ada air-airnya gitu. Jadi kurma yang udah matang tapi masih basah gitu. Nah, kalau nggak dapat rutop ya, memang kalau udah di sini rutop jadi naik harganya. Nah, ya, wajar saja dikirim dari Saudi rutop sampai sini jatuhnya tamar juga, kering juga sampai sini. Lah perjalanannya jauh gitu. Makanya rutop itu memang harus masuk dalam freezer, dia harus di kulkas terus. Karena kalau dibiarkan di luar perjalanan, walaupun di kota, perjalanan dari Saudi kemari, ya tetap jatuhnya jadi tamar lagi, kurma kering atau busuk bahkan gitu. Makanya harganya agak naik ya. Nah, di Saudi sendiri pun kalau beli rutop dalam kulkas dia, di freezer. Itu yang dicari Nabi SAW di awal. Kalau dapat rutop beli ya. Ya di sini ada sih kayaknya pedagang-pedagang rutop tuh ya. Itu kalau ada. Kalau nggak ada rutop, beliau baru cari tamar, kurma yang sudah kering, nggak ada lagi kandungan airnya ya. Kalau rumah kering contohnya seperti apa? Banyak dijual di Sita itu udah tamar semua, itu udah kurma yang kering, bahkan ada yang udah setengah kulit ya, udah hampir jadi kulit, bukan hanya kering, udah hampir jadi kulit ya, saking keringnya. Nah, itu yang dicari Nabi SAW untuk berbuka puasa ya, di awal takjilnya itu, takjilnya ya, berbuka di awal itu. Kalau beliau nggak dapat tamar, maka beliau hanya cari minuman ya, minum beberapa teguk air lalu sholat maghrib. Nah, itu sebenarnya yang diajarin Nabi SAW ya. Maka sebenarnya kalau ajaran Nabi ya dari mulai sahur sampai berbuka puasa diamalin, kira-kira ada nggak tambahan tabungan kita di bulan itu? Harusnya ada ya, ada. Yang biasanya sekian mok beras itu berkurang, yang biasanya air minum sekian galon, 1 galon untuk sekian hari, ini sudah mulai agak panjang. Yang tadinya jajan di luar itu hanya sesekali ya, yang hanya sesekali pun itu kemudian nggak ada lagi jajan itu kan. Jajan untuk anak pun itu sudah bisa ditabung ya. Tapi yang tanya antum nih sebagai kepala rumah tangga, faktanya di bulan Ramadan pengeluaran antum nambah atau berkurang? Ya kan? Faktanya bertambah gitu kan, bertambah. Jadwal makannya memang sahur sama buka, tapi menu sahur sama buka itu sama kayak belanja 3 kali makan gitu. Sama kayak 3 kali makan menunya itu. Jajan yang awalnya sebulan sekali atau berapalah jatah anak-anak jajan itu, yang biasanya jarang, ini rutin tiap kali buka puasa. 10.000 tiap kali, 300.000 juga selama bulan Ramadan. Itu kalau 10.000, belum lagi yang tetek bengeknya yang lain. Nah, faktanya malah banyak pengeluaran itu di sisi makanan. Itu yang aneh tapi nyata itu. Itu yang aneh tapi nyata. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa nggak boleh Ustaz? Nanti ditanya lagi, apa nggak boleh Ustaz? Kita punya pengeluaran lebih ya kan, namanya anak-anak Ustaz belajar puasa. Masa kita kasih bukaan yang biasa aja, biar mereka semangat Ustaz untuk buka puasanya, biar mereka semangat untuk ikut sahur kan, makan di sebelum subuh seperti itu, biar mereka semangat. Nah, sekali lagi anak nggak bahas tentang hukumnya tetap boleh, silahkan. Apalagi niat antum tadi ingin menyemangati
anak ya silakan begitu ya kan. Nanti kalau tahan puasanya Abi beliin coklat, nggak masalah gitu, bagus gitu kan. Nanti kalau tahan kita beli es ini gitu atau beli ini. Tapi ya itu tadi, pelan-pelan mulailah beralih tentang apa tujuan dari puasa itu sendiri. Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau sampai karena memenuhi keinginan kita dalam hal makanan, lalu istri antum dari mulai jam jam berapa tuh biasa ya ibu-ibu udah mulai persiapan masaknya, jam 2 katakanlah, jam 2 siang udah mulai potong-potong segala macam sampai sore gitu kan. Atau dari mulai habis asar, istilahnya apa tuh, ngabuburit ya, nah, istilahnya ngabuburit, cuma cari gorengan aja pun kilometernya panjang gitu, dari mulai habis asar sampai menjelang maghrib gitu, cuma cari gorengan doang gitu kan, cuma cari minuman tambahan aja. Apa iya begitu? Lalu kapan baca Qur'annya ya, kapan zikirnya, kapan ininya, ibadah-ibadah yang lain tuh kapan dikasih porsi yang maksimal? Kalau kita hanya kemudian di bulan Ramadan yang seharusnya menahan diri, menahan hawa nafsu, kok malah jadinya kayak ngumbar-ngumbar gitu kan. Kalau untuk anak-anak oke lah, untuk anak-anak ya, hiburan untuk mereka, apresiasi dari orang tua untuk anak-anaknya yang berhasil ya berpuasa dari mulai sahur sampai tenggelamnya matahari. It's okay lah untuk anak-anak. Lah ini yang tua-tua masih kayak gitu juga. Masih kayak anak-anak dulu. Anda teringat lah dulu waktu anak-anak baru jam 8 pagi udah keliling-keliling cari jambu yang matang gitu kan, cari mangga yang matang simpan di laci, rupanya dibuka lagi sampai lebaran nggak senggol, karena begitu buka puasa udah nggak teringat lagi yang disimpan-simpan itu, sampai kering lebaran itu baru teringat. Anak-anak itu anak-anak, ini yang tua-tua lah. Coba kita untuk berbenah di bulan Ramadan. Enggak begitu lagi masanya. Itu bukan masanya kita lagi. Cobalah masanya sekarang adalah masanya menyesuaikan diri seperti ajaran Nabi SAW. Karena Nabi SAW, kenapa beliau hikmahnya itu berbuka hanya dengan beberapa butir kurma atau hanya dengan beberapa teguk air saja? Hikmahnya untuk ibadah selanjutnya. Setelah kita takjil ada sholat maghrib, setelah sholat maghrib nanti ada sholat isya, sholat tarawih, qiyamul lail. Kalau sekarang ini diisi pol itu tangkinya, diisi pol, baru takjil awal aja udah 5 potong gorengan ya kan, 2 gelas es ya, udah yakin itu baru sholat maghrib aja udah seharian udah kerja capek kan, masuk malam perut kenyang, itu berat punggungnya, berat udah. Baru maghrib ya kan, nanti habis maghrib digas lagi, dagingnya, ikannya, wah digas semua dimakan. Begitu masuk isya, qiyamul lail, itulah kemudian muncul jamaah-jamaah yang agak gremeng kalau imamnya panjang. Ya kan? Masalahnya kok imamnya yang jadi masalah gitu. Imamnya baca ayat agak panjang itu wajar. Karena apa? Ini Ramadan. Ini bukan seperti bulan-bulan biasa, apalagi ini bahasanya qiyamul lail. Kenapa disebut qiyam? Bahasanya kenapa disebut qiyam? Karena apa? Lama berdirinya. Lama berdirinya memang, makanya qiyam. Bukan sujudul lail kan? Kalau sujudul lail berarti lama sujudnya gitu. Ini qiyam, memang lama berdirinya. Dikatakan qiyamul lail itu karena memang berdirinya yang lama. Kenapa bisa lama berdirinya? Ayatnya panjang. Itu wajar dilakukan di bulan Ramadan. Itu yang seharusnya. Ya itulah, karena ada faktor X ya kan, dari jamaah-jamaah yang keberatan, punggungnya udah mulai lelah ya kan, matanya sudah berat karena perutnya, gilingan pabriknya di sini kerja keras gitu kan. Ya gimana? Seharian kosong. Itu bayangin aja kalau perut itu pabrik, seharian kosong nggak ada kerja. Begitu di satu waktu yang sama masuk bahan yang berlimpah
dan berbeda-beda bentuknya. Warnanya macam-macam, rasanya macam-macam, bentuknya macam-macam. Itu kerja perut gimana itu? Ya. Ketika dia bekerja keras ya otomatis mata pakai tenagamu sedikit, ya kan? Kaki pakai tenagamu sedikit, ya kan? Diminta semua tenaganya untuk kerja di perut. Ya itu jadinya lemes, ya kan? Baru asyams, udah kena batuk-batuk. Siapa imamnya itu? Asyams pula dibawanya itu kan. Emang biasanya apa? Alfil udah kepanjangan itu. Alfil lah, maksimal alfil aja. Astagfirullah. Nah, gimana gitu? Nah, ini karena apa? Ada seperti yang pernah kita bahas juga dulu waktu kita bahas masail jahiliyah. Itulah jika sunnah Nabi ditinggalkan, pasti akan menimbulkan bid'ah yang baru. Itu dah seperti itu. Ketika sunnah Nabi ditinggalkan, maka akan muncul bid'ah yang baru. Akan mulai muncul benih-benihnya. Ketika sunnah Nabi dalam berbuka puasa itu ditinggalkan, nah muncul nih generasi orang-orang yang nggak mau qiyamul lail itu panjang-panjang. Nah, ya inilah kita harus mulai berbenah diri. Ya, di bulan Ramadan ini bukan bulannya untuk sibuk dengan makanan. Ini belum lagi cerita yang 10 hari terakhir ya. Belum lagi cerita 10 hari terakhir, udah ada Lailatul Bakar lagi ya. Kalau dulu ya ada Lailatul Bakar dia, bakar-bakar kue, bakar-bakar kue, persiapan Lebaran nih, Masya Allah. Persiapan Lebaran. Berapa hari sih Lebaran? Sehari paling kan? Sehari. Itu pun tak datang tak nggak tamunya. Udah disiapin macam-macam, tamunya nggak datang. Protes, teleponin semua kawan. Kau kok nggak datang? Udah aku siapin kuenya itu. Bukan untuk itu. Bukan itu. Apalagi nanti di 10 hari terakhir. Itu ibarat apa? Ibarat balapan ya kan? Balapan ya. Kalau di arena balap, ketika sudah lap terakhir ya, perhatikan itu, kalau udah di lap terakhir itu pembalapnya gimana? Gasnya itu makin tinggi malah, bukan diturunkan gasnya. Udah sedikit lagi, agak direm aja. Oh ya jelas, peringkat 20 nanti kan belakang gitu kan. Makin nampak garis finish tinggal 1 lap lagi, pasti gasnya itu mulai panas tuh, makin panas itu. Jebol lah itu katanya. Jebol mesin ini, jebol lah itu, nggak peduli, pokoknya di finish depan. Itu persaingan udah mulai gini-gini tuh kan, sepeda motornya itu, Bang Rossi itu kan udah gini-gini tuh. Kalau udah lap akhir itu udah gini mepetnya itu, nggak peduli tuh, nabrak lah itu. Yang penting kesalip. Gitu seharusnya udah digas tuh. Main bola, yang paling semangat di kapan? Injury time, ya kan? Di apa? Sesi 1, sesi 2 tuh masih kurang ya kan. Tapi begitu injury time tinggal 10 menit, 5 menit, itu nggak peduli, nggak, kaki, kepala itu udah sama aja bulatnya itu. Sepak ini gitu. Injury time permasalahan gitu. Gitu juga kita, jangan kita lemah di mana kita harus kuat. 10 hari terakhir itu harus gas-gasnya itu. Nabi SAW begitu masuk 10 hari terakhir apa yang terjadi? Kencang langsung, begitu masuk malam kencangkan. Makan itu dikurangi, artinya apa? Kencang itu kan jangan kayak sebagian orang malam malah dilonggarin, buka tali pinggang. Udah nggak muat nih Ustaz, kemana ini? Jangankan tali pinggang, kancing celana pun udah mulai mengganggu, buka lagi kancingnya. Astagfirullah. Nabi SAW enggak, begitu masuk malam kencangkan sarungnya. Artinya apa? Berbuka, tapi sewajarnya saja, karena malam ini panjang. Malam ini akan ada rencana ibadah yang panjang. Begitu ya. Jadi enggak, kita bulan Ramadan ini mulailah coba ditata ya, coba ditata lagi agar jangan lagi disibukkan dengan makanan dan makanan ya. Untuk anak-anak oke lah ya, tapi yang tua-tua masa kayak anak-anak lagi, udah nggak masanya lagi ya. Udah nggak masalah. Kalau anak antum masih panjang insya Allah umurnya. Antum kita ini tinggal paling 20-30 tahun lagi udah masuk kan, udah masuk ya. Kalau anak-anak mungkin masih panjang mereka. Udah nggak wajar lagi nih yang usianya tinggal 20-30 tahun lagi nih kemudian masih kayak anak 10 tahun. Nggak wajar ya. Ada sudah mulai berbenah
ya, mulai menyesuaikan diri, ya kan? Ibarat dulu para sahabat masuk Islamnya di usia 40-50 tahun, mungkin begitulah kondisi kita ini. Mulai berbenahnya di usia-usia yang sudah setengah umur, ya, sudah setengah umur yang Allah Ta'ala berikan ini sudah mulai berbenah untuk memperbaiki. Mana tahu Ramadan tidak berulang di tahun yang akan datang. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang harus dicamkan, ya, bersama istri juga di rumah disiapkan, Dek. Misalnya kita rencanakan itu gimana nih puasa kita, ya udah untuk anak-anak nanti kita siapkan begini dan begitu, ya kan. Artinya jangan sampai merepotkan yang begitu panjang. Begitu juga kue-kue lebaran. Kalau antum punya rezeki, udahlah, jangan biarkan istri antum repot dengan kue-kue lebaran. Udah kita ada nih abang rezeki sedikit, adik nggak usah sibuk dengan itu, kita pesan aja sama orang-orang yang mungkin di toko-toko yang memang biasa jual kue, kan, kita kue-kue jadi aja gitu. Ya, orang Idul Fitrinya 1 hari aja, besoknya udah normal lagi, yang jualan lagi, kan gitu. Jadi ya sudah, jadi jangan lagi direpotkan dengan urusan makanan dan makanan. Mudah-mudahan itu tadi bisa berkah, ya, bisa berkah dan menjadi hamba yang bertakwa itu benar-benar diraih nanti setelah selesai bulan Ramadan. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ramadan syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu juga yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ramadan adalah syahrul Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah di bulan Ramadan Nabi kita didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam setiap malam. Ngapain? Tadarusan, bukan ngopi, bukan cerita-cerita, bukan kongko-kongko, ya kan, bukan sharing-sharing, enggak. Jibril turun, ya, ke bumi untuk mendatangi Nabi SAW dalam bertadarus, membaca Al-Quran. Ya, tadarus itu apa? Kadang bergantian, kadang Nabi yang baca, Jibril menyimak, Jibril yang membaca, Nabi SAW menyimak. Begitu setiap malam berjalan. Ya, ini juga kalau kita bisa lakukan masalah ini, sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW di malam-malam bulan Ramadan. Kalau ada kawan, ajak kawan, karena beda sendiri sama rame-rame, ya, atau berdua lah minimal. Beda. Kalau sendiri 3-4 halaman udah mulai cari, tengok kanan kiri, kok sepi, nggak ada orang, kan gitu. Mata pun sudah mulai berat. Beda kalau kita berdua, bertiga. Apalagi zaman sekarang mau duet tadarusan nggak perlu jumpaan pun bisa pakai Zoom, kan, misalnya, yuk kita tadarusan via Zoom yuk, kan oke, ya, oke lah, dimanfaatkan fasilitas yang ada. Namanya corona katanya nggak boleh kumpul-kumpul, oke, ya, orang Zoom-zooman segala macam, kita main tadarus online, keren itu kan, tadarus online, ganti-gantian baca, yang satu nyimak, enak gitu. Jadi nggak terasa, kalau rame itu kan nggak terasa, jam 12 aja gitu, udah mau pagi gitu, enak gitu, jadi dinikmati. Malu Ustaz, Anda nggak pandai baca, ya justru itu biar antum tahu malu, kan gitu, biar tahu malu betul-betul. Habis Ramadan anak belajar tahsin betul lah ini, kan bikin malu betul-betul gitu. Dan nggak usah ganggu-ganggu orang lah, ya kan. Yang penting itu tadarusnya, bukan kuat-kuatan speakernya, ya. Yang penting itu apa? Tadarusnya, baca Qur'annya. Masalah sekampung dengar atau enggak, masalah radius yang malah jatuhnya nanti ganggu orang pula, kan, ganggu orang. Ada yang butuh istirahat, mempersiapkan tenaga untuk bangun, mungkin nanti di tengah malam dia pengen bangun, atau ibu-ibu yang untuk nyimpen tenaga karena dia harus bangun lebih cepat, mempersiapkan makan sahur, kan gitu, ya. Jadi nggak usah lah pakai ada momen-momen pakai pengeras suara, kalau nggak masalah, karena intinya sebenarnya tadarusnya.
Nah, jadi kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa harus malam? Ya, kenapa harus malam Jibril datangnya kepada Nabi SAW? Kok siang nggak datang gitu? Siang nggak datang. Apa Jibril takut ketahuan sama orang? Enggak. Karena ada rahasia di malam hari. Ada rahasia di waktu malam. Kenapa? Waktu malam itu hati kita lebih khusyuk. Waktu malam itu hati kita lebih khusyuk. Suasana sudah gelap, ya kan? Kemudian hening, suasana mulai hening, kan gitu. Jadi kita untuk bertafakur itu lebih nikmat. Itulah waktu malam. Maka dalam surat Al-Muzammil ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya. Sungguh tengah malam itu adalah waktu yang lebih merasuk kepada diri seseorang, ya, kalau dia ingin bertadabbur, dan akan firman Allah Ta'ala itu, kata-kata itu akan lebih mudah dicerna, lebih mudah masuknya malam. Itulah rahasia malam. Makanya kalau ingin, ya boleh juga diselingi, ya diselingi. Kalau misalnya sendiri gitu ya, misalnya sendiri dalam membaca Al-Qur'annya, selingi, baca ayatnya, baca terjemahannya, ditafakuri, dipikirkan gitu maknanya. Masya Allah, ini hikmahnya begini, ini dikaitkan aja dengan yang antum alami, ya sejauh yang antum pahami gitu kan. Ya, ini akan lebih memberikan banyak banyak kebaikan kepada diri kita. Jadi Al-Quran itu betul-betul menyirami hati kita, sehingga hati itu benar-benar subur dengan siraman-siraman dari Al-Quran. Dan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu kita buat perlombaan dalam hal ini, ya kan? Perlu buat perlombaan, artinya saling berlomba-lomba. Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? Sekali, 2 kali. Khusus di bulan Ramadan boleh kita khatam tiap hari, boleh. Khusus itu di bulan Ramadan saja. Karena selain bulan Ramadan, maksimal kita menyelesaikan bacaan Al-Quran itu 3 hari. Nggak boleh lebih cepat dari 3 hari, nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Nah, tapi di bulan Ramadan, siapa yang sanggup khatam tiap hari, silahkan. Seperti Utsman bin Affan misalnya, beliau khatamkan Al-Quran tiap malam di qiyamulailnya, di sholat malamnya. Bayangin kayak mana itu? Nggak usah dibayangin, gitulah kalau Allah Ta'ala berikan berkah, ya kan? Bingung, Anda 1 juz saja Ustaz, 1 jam. Lah kalau 30 juz kan 30 jam, kurang jamnya itu. 24 jam itu kurang. 30 jam itu non-stop itu. Ya, tapi para sahabatnya kan, jadi dari mulai selesai Isya bisa dia mulai qiyamulail, sahur, khatam 30 juz. Itu gimana? Ya wallahu alam, begitulah kalau sudah nikmatnya baca Al-Quran, ya kan? Ya kita mungkin belum taraf sehebat itu, tapi janganlah pula terlalu jauh, ya jangan pula terlalu jauh. Masa iya 30 hari ndak sama sekali khatam Quran, itu kan kok ya kelewatan banget gitu kan. Sesibuk apa sih Anda gitu kan, selelah apa sih Anda, ya kan, seaktivis Anda itu sepadat apa sih, kok sampai Ramadan pun tidak bisa Anda sisihkan sejam 2 jam untuk Al-Quran. Kalau 1 kali khatam berarti targetnya 1 hari cuma 1 juz. Ya kalau antisipasi nanti 29 hari Ramadannya, berarti 1 juz 1 halaman lah paling tidak. 1 juz atau 1 juz 2 halaman. Selesai itu 1 kali khatam. 1 juz itu berapa lama? Kalau bacanya bisa tartil normal, setengah jam selesai. Tapi kalau masih terbata-bata, ya minimal 1 jam lah itu, 1 jam setengah lah spare-nya. Masa sih segitunya kali kita kepada Al-Quran di bulan Ramadan loh, bukan bulan biasa ini. Nggak bisa kita sisihkan waktu 1 jam setengah untuk Al-Quran. Kok sebegitu sepelenya kita kepada Al-Quran. Katanya mau jadi orang soleh, katanya mau masuk surga, katanya takut masuk neraka. Kok yang begini-begini itu kok jadi berat? Nah itu patut kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Kok separah ini aku gitu kan? Separah ini gitu kan? Seberat itukah
mengkhatamkan Al-Quran? Nah, ya coba ya kita evaluasi diri kita, ya kita kembali menghisap diri kita masing-masing gitu kan. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena orang-orang soleh semuanya yang kita kenal, orang-orang soleh, para ulama dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, ini sudah menjadi kegiatan rutinitas yang wajar di setiap bulan Ramadan. Bahkan sama seperti yang dilakukan oleh Imam Malik, ya kan, diceritakan oleh murid beliau Ibnu Abdul Hakim. Imam Malik itu kalau udah masuk bulan Ramadan nggak ngaji lagi, nggak ada kajian lagi, di stop semua, muridnya disuruh bubar semua. Muridnya yang mondok kah, yang di rumah beliau, semuanya disuruh bubar karena beliau nggak buka sama sekali majelis ilmu. Apa yang beliau lakukan? Beliau baca Al-Quran. Jadi waktu-waktu taklimnya itu diganti dengan baca Al-Quran. Dan beliau mau bacanya itu langsung melihat dari mushaf. Padahal beliau hafal Quran. Beliau hafal Quran, bagus hafalannya. Jangankan Al-Quran, tafsirnya pun beliau faham, begitu. Tapi khusus bulan Ramadan, beliau ingin lihat langsung dari mushaf, membaca Al-Qurannya. Nggak ingin dari hafalannya. Karena apa? Dengan membaca dari mushaf, lisannya dapat, telinganya dapat, matanya juga dapat. Kalau dari hafalan, mungkin cuma lisan dan pendengaran saja yang dapat, mata nggak dapat ini. Tapi di bulan Ramadan ingin matanya juga mendapat berkah dari bacaan Al-Quran. Nah, begitu juga orang-orang soleh lainnya. Jadi mereka semua kalau udah masuk bulan Ramadan, ada waktunya memang khusus dengan Al-Quran. Nah, tinggal kita, ya rutinitas kita memang beda-beda ya. Rutinitas kita beda-beda. Ada yang pegawai, ada yang pedagang, ini dan itu. Ya silahkan punya rutinitas masing-masing, tetap berjalan. Bukan berarti bulan Ramadan nggak cari nafkah itu kan, berhenti gitu kan. Kalau bisa ya mantap juga gitu kan. Ustaz, kalau udah belum Ramadan nggak berhenti anak jualan. Kenapa? Cukup dawangan untuk bulan ini. Semua kan mantap tuh ya. Cukup ya. Jadi penghasilannya Ramadan nggak jualan pun, nggak kerja pun cukup katanya. Untuk makan bisa. Nanti tuh baju-baju lebaran anakmu ada katanya. Untuk apa ya, bagi-bagi uang kecil lah untuk anak-anak itu ada, beres semua tuh. Kalau bisa kayak gitu silahkan ya. Tapi kalau belum sanggup jangan dipaksa ya, jangan nanti maksudnya cari takwa malah perceraian terjadi. Suami apa ibadah tapi istri juga butuh makan bang, istri juga butuh pakaian, butuh ini butuh itu. Ya ada yang nggak beres berarti di sana. Ini kalau bisa ya nggak masalah, tapi kalau belum mampu sampai ke arah situ, ya silahkan aktivitas mencari maisha itu tetap berjalan. Tapi harus pikirkan juga jam berapa ini anak hanya dengan Al-Quran, tidak ada yang ganggu. Jam berapa itu kira-kira? Ya antum lebih tahu tentang diri antum sendiri kan? Ya kita kan lebih tahu tentang kegiatan kita sehari-hari sendiri. Jam berapa kira-kira itu adalah quality time itu dengan Al-Quran. Maksudnya waktu yang betul-betul khusus untuk Al-Quran itu jam berapa? Ada Ustaz, ba'da zuhur tuh, ba'da zuhur insya Allah bisa. Jadi memang waktu itu waktu istirahat dan nggak ada yang ganggu, nyempil lagi tuh waktu zuhur. Jadi sampai jam berapa? Ya sampai setengah 2, sampai jam 2 bisa lah itu. Main kan ba'da zuhur. Wah nggak bisa ba'da zuhur, ngantuk kali tuh, waktunya tidur. Jadi kapan? Anak kayaknya bisanya ba'da asar ini. Jadi setelah selesai kerjaan, sebelum pulang ke rumah, nongkrong dulu di masjid kan gitu, duduk dulu. Jadi habis asar nggak langsung pulang, duduk dulu habis sholat baca Quran. Silahkan ya gitu. Wah anak nggak bisa lah asar. Itu kan Ustaz bilang kemarin jual gorengan habis asar. Anak jualan habis asar tuh Ustaz, nggak bisa. Jadi bisanya kapan? Malam Ustaz kayaknya. Siap tarawih itu anak nggak bisa tidur. Jadi siap tarawih itu bawaannya mata masih mau melotot aja, dibawa tidur masih payah. Mainkan. Jadi siap tarawih jangan langsung pulang. Ditawari kawan ngopi-ngopi segala macam, tolak semua, nggak ada lagi ngopi-ngopi, ini Ramadan gitu kan. Nanti ngopinya jadwalnya nggak sekarang gitu. Ya udah habis tarawih duduk lagi
Ya kan, setengah jam 1 jam itu. Ya terserah gitu kan. Waduh, capek kali lah Ustaz, habis taraweh pengen langsung istirahat. Ya nggak apa-apa. Jadi kapan? Ya sebelum sahur lah. Sebelum sahur tuh anak bisa bangun cepat itu. Jadi sambil ngawani istri masak, karena istri anak kalau nggak dikawani nggak masak dia, nggak sahur kami ceritanya. Jadi harus dikawani. Ya udah, bangun bareng sama istri masak, suami baca Quran. Masya Allah itu kan. Nah, silahkan. Wah nggak bisa juga. Jadi kapan ba'da subuh Ustaz bisanya nih? Nah itu tinggal silahkan cari waktu yang paling enak. Intinya apa? Komitmen ya, istiqomahnya itu. Walaupun sikit kan, seperti yang pernah kita bahas, ibadah itu yang mantap itu walaupun sikit, yang penting istiqomah. Itu dia. Ya harus jalanin ya, nih istiqomah nih. Pokoknya nih setengah jam ini dari jam sekian sampai jam sekian waktu ana sama Al-Quran, nggak boleh diganggu. Komitmen deh, setiap hari begitu. Insya Allah khatam itu ya, insya Allah khatam ya, minimal sekali lah. Yang parah-parah kali nggak khatam minimal sekali ya. Kalau udah bisa sekali, nanti akan mulai target 2 kali 3 kali. Wah nggak menutup kemungkinan setiap akhir pekan khatam Quran. Sesekali antum hadiahi diri antum pun boleh lah. Ini kalau khatam baru beli baju. Kalau nggak khatam nggak beli baju, bilang sama istri, mau beli baju dek, khatam Quran dulu. Nggak khatam nggak beli baju kita lebaran ini. Wah cuman itu. Hah? Kalau nggak berantem nggak apa-apa, buat aja kayak gitu. Ya kira-kira istri antum terima dengan tantangan begitu, mainkan itu kan. Bang, beli baju lebaran dulu kan. Oke, baju lebaran. Khatam dulu sekali, beli baju. Bener bang, bener. Tanggal 10 Ramadan khatam, langsung beli baju lebaran kita. Tanggal 20 khatam lagi bang, beli lagi. Ya siapin aja di kantongnya kan, kalau masih cukup ajar terus gitu kan. Ya begitulah, kadang-kadang kan harus ada penyemangat kan ya, kadang orang kalau dikasih hadiah kan senang. Antum juga kan menghadiahi diri sendiri juga boleh lah kan. Kalau anak khatam Quran, beli arloji baru. Wih, namanya arloji udah 10 tahun gak ganti-ganti nih kan. Khatam Quran ini anak beli arloji baru. Duitnya ada? Belum. Nah nantilah dicari tuh kan. Yang penting udah ada nih niatan. Kalau khatam Quran baru beli arloji. Iya, iya kan? Ya gitu-gitu kadang kan memberi semangat. Masa nggak boleh? Ya boleh. Makanya kadang itu kita kurang motivasi aja kadang-kadang. Ya kasihlah. Dunia ini memang untuk diciptakan Allah Ta'ala untuk memotivasi kita dalam ibadah. Jadi dunia ini jangan dibiarin lewat-lewat gitu aja dia. Jadi kan dia sarana untuk motivasi juga gitu kan. Dek, khatam Quran kita ulang. Iya, betul nih bang, betul. Ganti mobil kita khatam Quran. Wah cocok gitu kan. Ya bang, dari ini ganti ke mobil ini. Wah kan semangat itu. Serius nih bang, serius. Mau pulang kampung, oke. Khatamin dulu. Tapi nggak boleh Pak Jokowi. Ya pulangnya deket-deket aja. Antar kecamatan, jangan sampai antar provinsi. Jadi begitu, nggak apa-apa. Cobalah hadiahi ya. Cari hal-hal yang bisa membakar semangat. Gitu ya. Ya Nabi SAW apa yang membakar semangatnya? Didatangin Jibril tiap malam. Ya semangat ya kan? Yang datangin malaikat. Datangin malaikat, masya Allah gitu. Ya kita juga perlu terkadang ada penyemangat seperti itu. Intinya adalah bagaimana kita muliakan, kita meriahkan Ramadan itu dengan bacaan Al-Quran. Itu dia. Intinya gitu. Agak modal-modal sedikit kan, agak THR itu terkuras habis gitu kan untuk hal-hal seperti ini. Nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Insya Allah berkah nanti itu. Kemudian ya khawatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ramadan syahrul jud wal ihsan. Ramadan ini adalah bulannya kedermawanan ya, dan berbuat baik. Inilah bulannya. Nabi kita SAW ya, seperti yang Anda sebutkan tadi tentang didatangi oleh Jibril. Hadis yang sebelumnya adalah membahas tentang bagaimana Nabi SAW adalah seorang yang sangat dermawan, sangat murah hati. Dan kemurahan hati beliau itu menjadi-jadi ketika datang bulan Ramadan. Dan kemurahan hati beliau itu menular kepada istrinya. Contoh seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Aisyah itu di satu hari di bulan Ramadan, beliau berinfak sehari itu 100.000 dirham lah gitu.
Katakanlah yang paling murah, jangan sampai dinar, dirham. Tapi 100.000 dirham itu kalau dikalikan satu dirhamnya itu adalah sekitar 40.000 aja. Ya, dikruskan itu nilai peraknya itu 40.000 aja. Nggak tahu nang ngalikannya itu 40.000 kali 100.000 piro? Hah? Ngeri ya. Itu infaknya sehari. Sampai pembantunya komplain, dari mana Aisyah punya uang segitu? Ya biasa, Nabi SAW kan kadang-kadang dalam peperangan dapat ghanimah. Nah, uang itu nginep sebentar aja itu langsung amblas. Apalagi bulan Ramadan, nggak ada cerita itu, amblas semuanya itu diinfakkan. Sampai pembantunya bilang, wahai Aisyah, sisakan kayak 1 dirham atau 2 dirham itu kan untuk nanti kita buka puasa. Apa kata Aisyah? Oh, terlambat, nggak bilang dari tadi. Coba bilang tadi kan. Ya udah kayak gini udahlah. Udah dilepas, nggak dibatalkan. Artinya niatnya itu sebenarnya bisa. 100.000 kurang 2 dirham ya. Itu buka puasa. Pantang Aisyah. Begitu diniatkan, blas. Nah, begitu memang Nabi SAW ketika di bulan Ramadan. Ya, jadi kedermawanan itu ya kita juga melatih diri ini bagaimana bisa terlepas dari sifat kikir kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang diselamatkan dari sifat kikir yang ada pada dirinya, maka dialah orang-orang yang meraih kemenangan. Kita ini semua lahir dengan sifat kikir. Nggak percaya? Anak tuh baru setahun 2 tahun udah pelit itu. Iya kan? Nah, dia nggak ngerti. Iya kan? Siapa yang ngajari sifat pelit coba? Anak segitu. Tapi sifat pelit itu udah langsung nempel. Punya makanan, pantang dibagi. Jangankan bagi, makanan orang pun disikat kan gitu. Itu sifat tamaknya juga muncul. Itu udah tabiat kita dari sononya. Udah ada sifat kikir itu. Nah, ini yang harus dihajar, dikendalikan. Jadi bukan berarti sifat kikir itu buruk. Enggak, itu juga harus ada. Kalau antum nggak punya sifat kikir ini, ya melarat habis antum. Tiap semua orang apa yang dipunya dikasih aja sama orang. Apa nggak jadi melarat nomor 1 di dunia? Ya tetap harus ada, cuma dikontrol. Ya. Ya jangan pula diminta STNK kasih, minta ke mau kasih. Minta dulu rumahmu nih suratnya, bawalah semua. Minta lah ente apa gitu kan. Gitu. Jadi sifat kikir itu harus tetap ada untuk menjaga kelangsungan diri antum sendiri kan gitu. Untuk menjaga harta, untuk diri pribadi, karena diri sendiri juga punya hak, untuk anak istri juga punya hak. Itu tetap harus ada. Tapi jangan biarkan itu menguasai sifat kikir ini. Makanya cara memberantasnya gimana? Berinfak, bersedekah. Ya khususnya di bulan Ramadan, ya. Khususnya bulan Ramadan itu harus dihajar sifat kikir itu. Ya, karena dia seperti virus. Kalau dia antum bisa kendalikan, bagus itu. Bisa enak jalannya. Tapi kalau dia mengendalikan kita, wah, kita yang hajar ya. Kikirnya luar biasa. Jadi jangan. Dan sebaik-baik infak seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di satu ketika, Nabi katakan sebaik-baik infak adalah ketika Anda sedang masih muda, sehat, dan lagi butuh duit gitu. Lagi muda, sehat, lagi butuh duit. Itu sebaik-baik infak. Dalam riwayat lain Nabi SAW, sebaik-baik infak adalah Anda berinfak walaupun sebenarnya Anda sendiri sedang susah atau sedang butuh uang gitu kan, tapi masih memikirkan untuk infak juga. Itu Masya Allah, itu sebaik-baik infak. Begitu juga sebaik-baik infak adalah untuk istri, ya, untuk istri, untuk anak-anak, itu juga sebaik-baik infak. Nah, ini coba diatur ya. Ini coba diatur bagaimana betul-betul ya, khususnya kita cari lahan-lahan basah dalam berinfak. Apa itu? Jariyah, yang sifatnya jariyah ya. Bukankah Nabi SAW sudah bersabda bahwasanya jika anak Adam itu mati, maka tinggal 3 yang berjalan dari amalnya yang tetap mengalir. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang sifatnya jariyah. Kedua, ilmunya tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Baru yang ketiga adalah waladun soleh yada'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Nah, kita harus cari infak-infak yang sifatnya jariyah.
Berarti ada yang nggak jariah ya? Ada infak yang terputus ya. Dikala itu saja ada infak yang mengalir sepanjang masa. Contoh misalnya apa? Pembangunan masjid. Nah, itu mengalir sepanjang masa. Apalagi dicontohkan Nabi SAW berbagi mushaf, mengalirkan air ya. Ini adalah ranah-ranah kita bersedekah jariah. Maka sedekah itu juga ada beda-bedanya gitu ya. Maka coba dicari mana yang bisa jariah sifatnya. Kita infakkan harta kita di sana gitu kan. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di bulan Ramadan ini adalah bulannya yang kita memang seperti yang dicontohkan Nabi SAW, begitu beliau sangat murah hati selama bulan. Salah satu bentuk kemurahan hati yang terbaik di bulan Ramadan adalah apa? It'amus shaimin, memberi makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Ini juga termasuk pahala yang spesial, hanya ada di bulan Ramadan, nggak ada di luarnya gitu. Khusus karena ini ibadah wajib. Kalau di luar Ramadan hanya puasa-puasa sunnah. Yang wajib cuma ada di bulan Ramadan ini. Nabi SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebanyak pahala yang didapatkan orang yang berpuasa ini tanpa mengurangi pahala dia yang dia dapatkan. Jadi antum berpuasa 1 hari tapi bisa dapat pahala seperti puasa 7 hari, seperti 20 hari, seperti 30 hari. Puasanya cuma 1 hari. Mungkin ya di hari itu dia berpuasa, tapi dia bisa dapat pahala seperti pahala 30 hari, 60 hari. Sebanyak orang yang dia berikan makanan untuk berbuka puasa. Nah, ini salah satu yang ada hanya di bulan Ramadan. Kita memberi makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya coba, walaupun hanya mungkin minuman ya kan, walaupun mungkin hanya minuman, walaupun mungkin hanya berapa potong makanan ya, walaupun mungkin hanya sebungkus nasi, coba untuk mencari orang-orang yang berpuasa ya. Tentu antum paham lah, kalau si anu pahalanya lah seharian ku tengok dia cuma tidur-tiduran aja, ini pahalanya kurang ini. Cari yang strategis itu kan. Nah, ini si Polan ini, ku tengok dia kalau udah puasa, rajin baca Qur'annya, rajin zikir segala macam. Wah, kasih makan berbuka untuk dia. Karena apa? Pahalanya juga nanti dapat. Dan gitu. Harus diintip-intip juga lah, ya kan? Asal aja begitu ya, bukan nggak dapat pahala. Cuma kan kita pengen yang strategis. Masalahnya yang ada cuma sebungkus nih Ustaz, cuma 1 paket. Udah sepaket salah sasaran lagi gitu kan. Kasih rupanya nggak puasa pula dia. Astagfirullah gitu. 1 paket ini di awet-awet ibarat itu kan. Ya kalau dia punya 100 paket, ya itu sebarkan aja ya kan, sebarkan aja. Insya Allah dari 100 ini 1-2 kena itu nanti orang-orang yang puasanya bener-bener gitu kan, insya Allah gitu kan. Tapi kalau cuma sepaket 2 paket kan harus mulai agak nyenter-nyenter kan, yang mana ini mau dikasih kan gitu. Mudah-mudahan pas posisinya orang-orang yang betul-betul menjaga saumnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah begitu, coba kita. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan bahwasanya bisa kadang orang ngasih makanan berbuka tanpa modal. Ada loh katanya, tanpa modal. Caranya apa? Bantuin orang yang berbagi makanan berbuka. Bantuin aja. Ya kan? Bantuin. Tapi kan Anda menjadi wasilah. Bukankah orang yang menjadi wasilah ini mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya juga? Jadi wasilah. Jadi apa? Panitia pengumpul. Anda nggak punya modal untuk bagi-bagi makanan ya. Udah antum jadi panitia aja. Ada yang punya duit tapi nggak punya waktu untuk bagi-bagi. Antum jadi panitia aja. Antum ada berapa bungkus mau dibagikan? Dari anak 5. Antum berapa? 10. Udah sini anak kumpulin. Ana yang bagiin ya.
Antum mau kasih ke siapa? Mau kasih ke siapa? Ada amanahnya nggak? Udah bagi. Udah dapat juga itu, ya. Udah dapat juga. Nah, gitu. Jadi misalnya ya udah nggak ada juga kayak gitu, ke masjid aja kan. Di masjid kan ada buka puasa, bagian hidangannya, bagian hidanginnya. Itu juga dapat pahala yang sama insya Allah. Ya. Tapi kalau punya modal tentu ya lebih bagus lagi, ya. Lebih bagus lagi memberikan langsung makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Demikian ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini adalah salah satu amalan yang sangat baik untuk kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kemudian juga yang kita bahas di sini adalah tentang Ramadan Syahrul Qiyam. Ramadan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah bulannya Qiyamul Lail, ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kenapa namanya Qiyam? Karena memang berdirinya panjang. Nabi SAW aja saking lamanya berdiri sampai bengkak kakinya. Beliau yang ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, engkau kan orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Kenapa sampai seperti ini sholatnya? Terlalu panjang berdirinya, sampai kaki beliau tuh tumitnya bengkak gitu, karena saking lamanya bengkak. Kalau kita belum sampai bengkak lah ya, paling getar-getar ya. Yang pernah dirasakan mungkin getar-getar, kesemutan ya kan, kepegelan gitu kan, itu mungkin itu. Nabi sudah lebih lagi, levelnya udah nggak itu lagi, bengkak, saking lamanya berdiri. Bengkak artinya udah jam-jaman ya, dirinya itu udah main jam-jaman, makanya sampai bengkak. Apa nggak sakit Ustaz? Pakai nanya, namanya bengkak ya sakit. Kalau nggak sakit namanya kapalan. Udah kayak sepatu dong kakinya gitu kan. Namanya bengkak pasti sakit. Nabi SAW pasti sakit. Kok bisa ya gitu, sakit-sakit kakinya berdiri segitu lama. Nah itu lain dia, itu beda rasanya ya kan. Antum pernah nggak saking apanya ya, kalau kita tuh bisa teralihkan pikirannya gitu. Kadang ada sebagian orang itu saking kayak penonton bola lah, kita kadang-kadang penonton bola itu saking serunya dia nonton, itu digigit nyamuk sana sini itu kan, padahal ditepuk-tepuk kawan pun, dipanggil-panggil kawan tuh pun nggak sadar dia. Pernah lihat orang-orang yang fenomena kayak seperti itu, saking seriusnya kepada satu hal sampai yang lain itu nggak terpedulikan ya kan. Begitu bubar gatal semua kakinya, udah bentol-bentol gitu kan. Udah bentol, walah digigitin nyamuk rupanya, saking seriusnya. Ada yang begitu kan. Nah, kenapa Nabi SAW tidak merasakan sakitnya itu? Saking fokusnya terhadap sholatnya tadi, saking fokusnya dengan apa yang dibaca, dengan zikir yang dibaca, dengan gerakannya. Jadi sakit itu bisa nggak terasa. Setelah sholat ya sakit, sakit rupanya gitu. Sakit rupanya gitu kan. Tapi waktu sholat tadi nggak terasa. Begitulah kalau sudah saking fokusnya kepada khusyuknya, itu levelnya udah tinggi ya, sama kayak levelnya penonton bola tadi, udah kayak gitu levelnya. Tapi mereka dalam hal nonton bola, kalau ini levelnya sudah dalam sholat. Nah, kalau kita nggak sampai seperti itu ya berarti memang fokus kita masih kurang ya kan. Kaki kesemutan masih terasa ya kan, jangankan kesemutan, semut lewat aja pun terasa kakinya gitu kan. Itu namanya fokusnya masih kurang, khususnya masih kurang. Tapi yang perlu kita pahami adalah memang Ramadan ini Syahrul Qiyam ya. Syahrul Qiyam ini di sini adalah kita berlomba-lomba untuk lama-lamaan sholat, bukan cepet-cepetan sholat. Nah itu ya, jangan sampai nanti ada yang dikelilingi masjid, disurvei gitu kan, mana masjid yang paling singkat, padat, berisi Ustaz. Ringkas, singkat, padat, berisi. Yang penting kan terawihnya Ustaz. Betul. Yang penting kan sholatnya Ustaz. Betul itu kan. Tapi ya masa iya ya kan, Ramadan loh, masa ya masih kayak begitu juga kualitasnya gitu kan. Emang nggak boleh apa 11 rakaat Al-Ikhlas semua gitu kan? Ya boleh. Emang nggak sah rupanya 11 rakaat Al-Ikhlas semua? Iya sah gitu kan. Sholatnya tetap betul, sahnya tetap sah. Tapi ya masa ya Ramadan loh, ya kan? Ramadan loh, waktunya kita ente aja apa iya orang di pacar jualan hari Kamis misalkan, pajak kemisan gitu kan,
Semua orang pada berlimpah-limpah harta, berlimpah-limpah dagangannya gitu kan, menawarkan dagangan. Lain teh cuma nawarin tutup botol gitu kan. Ada yang beli emang tutup botol? Ya ada aja kalau orang iseng gitu kan. Mbak, tutup botolnya dijual. Ada gitu kan ya. Yang bener aja ini kemisan, orang cari barang-barang segala macam kebutuhan hari-hari. Ini jualan tutup botol gitu kan. Nah, ibaratnya begitu. Udah tutup botol, datang paling terlambat, pulang paling cepat gitu kan. Apa hasilnya? Artinya begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita sahnya sah, bolehnya boleh, tapi kemudian antum tidak kurang memaknai Ramadan itu kan nggak tepat. Itu nggak tepat kalau dikatakan sebagai orang-orang yang benar ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini Ramadan, ini berbeda. Cari masjid mana yang qiyamnya lama, ya imamnya itu konsisten, bacaannya bagus dan berdirinya panjang, insya Allah bismillah sholat di situ. Ya mungkin sehari dua hari sampai sepekan mungkin lutut masih agak-agak belum menyesuaikan diri ya, masih berat sekali rasanya. Tapi udah berjalan biasa nanti enak itu insya Allah. Walaupun tanpa mencibir orang-orang yang sholatnya ringkas ya. Jangan kayak gitu ya, mentang-mentang udah sholat bisa panjang, kemudian sholat 11 rakaat kok 15 menit sholat apa-apaan. Nggak usah lah mencibir ya. Nanti jangan-jangan ente yang 1 jam sholat itu kalah pahalanya dengan yang cuma 15 menit. Gara-gara apa? Ujub tadi. Gara-gara ujub, gara-gara riya, gara-gara pamer, amblas pahalanya. Dia 15 menit tapi ikhlas, nggak pamer, nggak ngapain, nggak mencibir, jadi diterima dia. Hati-hati ya, itu juga perlu kita perhatikan. Bukan berarti kemudian sanggup melakukan qiyam panjang lalu mencela orang-orang yang pendek. Ya sudah gitu kan, dia mau kayak gitu ya sudah gitu kan. Artinya pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Nggak perlu mencibir amalan orang lain gitu. Kalau mau ngingetkan aja gitu kan. Mas ini bulan Ramadan, masa sholatnya yang ringkas-ringkas. Emang nggak sah? Sah mas gitu kan. Emang nggak boleh? Boleh mas gitu kan. Tapi ya kalau Ramadan kan sebaiknya kita cari yang lebih panjang. Kau sok ngatur. Ya sudahan gitu dah. Lapang dada aja gitu kan. Nggak usah. Contoh aku, contoh kawanmu ini. Kalau aku udah sholat, cari mana yang panjang, gitu. Nggak usah gitu-gitu amal ya, nggak usah gitu-gitu amal. Udah biasa aja. Kalau mau nasehatin aja, nggak usah kita merasa ujub, kemudian pamer, ria segala macam. Nggak perlu yang seperti itu. Ya sudah. Karena kan mau cari ikhlasnya nih kan, mau cari kualitas ibadah nih bulan ini ya. Begitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjut nih, masih ada 2 poin lagi lah paling enggak ini. Ya, secara singkat Anda sampaikan. Berikutnya adalah tentang bagaimana saum itu bukan hanya saum tenggorokan sampai lambung aja. Bukan ini yang saum ya. Bukan hanya dari tenggorokan sampai ke lambung aja. Tapi seluruhnya, latih matanya, meninggalkan yang maksiat, tangannya, lisannya. Cobalah dijauhi ya. Jauhi yang mengandung unsur maksiat, itu mulai dijauhi ya, dijauhi sedikit, ditinggalin gitu. Bukan berarti nanti setelah Ramadan balik lagi ya, jangan. Artinya mulai melatih diri untuk menjauhi sumber-sumber maksiat ya. Jadi yang saum itu, yang menahan diri itu bukan hanya tenggorokan ke lambung saja, tapi betul-betul semuanya menahan diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat. Lalu yang terakhir adalah terkait menjaga waktu ya. Jaga waktu selama bulan Ramadan itu betul-betul semua waktu yang bermanfaat ya. Waktu-waktu yang bermanfaat. Jadi kita betul-betul perhitungan lah sama bulan Ramadan ini, perhitungan. Sekian jam ini harus ada perhitungannya. Jangan biar lewat begitu saja. Semua harus diperhitungkan. Dari jam sekian sampai jam sekian. Betul-betul pelit kita sama waktu selama bulan Ramadan ini. Sibuk dengan menata waktu agar bisa betul-betul waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Mudah-mudahan dengan demikian keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar mendapatkan gelar takwa dari Allah Ta'ala sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa.
Taib, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Syarat Taib, ini ada pertanyaan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau Anda simpulkan tadi pertanyaannya adalah terkait bagaimana sih qiyamul lailnya Rasulullah SAW itu, sunnahnya, ajaran beliau melakukan qiyamul lail itu seperti apa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qiyamul lail ini tak ada bedanya dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sama sebenarnya, cara pelaksananya sama. Cuma memang dari sisi perbedaannya adalah lebih panjang masanya. Itu dia yang membedakan sekali dengan sholat sunnah yang lainnya. Dia lebih panjang. Kalau di sholat fardu, ya, kalau di sholat fardu, jika berjamaah maka imam harus memperhatikan kondisi makmum. Ya, artinya kalau ada makmumnya yang sakit, ada makmumnya yang sudah tua renta tidak sanggup lama berdiri, ya imam harus pengertian. Ya, jangan sampai orang ini keluar dari jamaah, padahal itu sholat fardu, hanya gara-gara terlalu panjangnya imam. Tapi untuk sholat sunnah maka makmum yang menyesuaikan dengan imamnya. Makmum yang menyesuaikan dengan imamnya. Nah, untuk di situ wallahu alam, kalau terkait apakah ada surat-surat khusus yang harus dibaca pada malam-malam tertentu, tidak. Wallahu alam, mana tidak pernah dapati yang seperti itu. Namun itu tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah qiyamnya panjang. Bahkan dalam satu rakaat di satu riwayat itu Nabi SAW surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-A'raf itu hanya dalam satu rakaat saja. Itu kalau dikali-kalikan 10 juz juga itu. Satu berdiri. Nah, siapa yang siap jadi makmum Nabi SAW? Siapa yang siap coba? Jangankan itu, kemarin aja pernah Anda saksikan sendiri itu, rekor itu adalah surat Al-Kahfi satu rakaat. Anda pernah coba surat Al-Kahfi satu rakaat, cuma setengah juznya, 5 lembar. Itu aja selesai sholat gaduh itu. Wow. Udah kena gunjing habis-habisan tuh imamnya tuh. Padahal cuma rakaat pertama aja surat Al-Kahfi, begitu masuk rakaat kedua surat pendek langsung dia. Ya coba di situ surat pertama Al-Kahfi, rakaat kedua surat apa yang seimbang-seimbangnya, sajadah lah katakan itu. Tak kayak mana gitu. Itu Anda saksikan sendiri tuh. Begitu selesai assalamualaikum langsung mak imamnya langsung ciut dimarahin. Panjongan maaf Pak. Imamnya kena protes. Enggak gitu ya, enggak gitu. Itu yang pernah merasakan sendiri satu rakaat surat Al-Kahfi. Ya, ada beberapa yang paling panjang pernah rasakan. Allah, mungkin pengalamannya beda-beda gitu ya. Ya, tapi itu tadi ikhwatillah. Kalau bisa panjang ya kenapa? Nah, karena ini memang bulan yang berbeda, ini nuansanya beda, waktunya beda. Ini nggak bisa terulang lagi gitu, nggak bisa terulang lagi. Ya biarin aja, agak gimana sedikit ya, agak kita sakit kakinya sedikit ya, udahlah. Karena memang masanya bulan yang berbeda gitu, bulan yang berbeda. Ya, kita betul-betul dermawan. Ya, dermawannya apa? Bukan hanya dermawan dari sisi finansialnya saja, tidak. Tapi fisiknya pun betul-betul lillahi ta'ala. Ini untuk Allah Ta'ala. Kita nggak pernah ngalamin namanya jihad, ya belum lah. Jihad fisabilillah, ya kan, sampai berhari-hari, sampai makan pun payah, ya kan, terik matahari, makan susah, tidur susah. Nggak pernah kita rasakan itu sampai saat ini, berjihad fisabilillah. Tapi kita bisa berjuang dengan ibadah-ibadah yang ini, ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, kita berjuang betul-betul bagaimana ibadah itu kita laksanakan walaupun cuaca panas, ya kan, walaupun mungkin begini dan begitu tantangannya. Inilah
Inilah jihad-jihad ringan kita yang tidak mungkin sebanding dengan para sahabat Nabi dahulu ya. Mereka sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain bahkan di bulan Ramadan pun ikut berperang ya kan. Kita nggak sampai gitu-gitu amat gitu kan. Karena kalau kita rasakan masa itu juga belum tentu mau ikut gitu kan. Apa? Pergi perang. Puasa, Mas. Puasa-puasa perang gitu kan. Udahlah. Tunda-tunda, bilang sama musuhnya reschedule. Perangnya kita ganti jadwalnya, ganti hari. Ada aja gitu kan. Kita nggak sampai gitu-gitu amat itu kan, tapi ya mudah-mudahan nggak sampai seperti itu pun kita masih bisa mengimbanginya dengan amal-amal yang bisa kita kejar ya, demikian. Jadi wallahu alam, surat-surat tertentu itu nggak ada yang anda dapati seperti itu, tapi yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memang qiyamnya panjang ya. Jadi sholatnya itu betul-betul lama, panjang gitu kan. Terserah panjangnya dengan bacaannya panjang atau rakaatnya yang panjang. Nah, itu silahkan gitu kan. Ada yang mau yang pendek-pendek aja, mungkin paling panjang asyams gitu kan itu. Tapi rakaatnya berapa? 30 ya. Enggak apa-apa gitu kan. Dia banyak kuantitasnya. Dia main kuantitas. Ada yang main kualitas gitu kan. Memang cuma 11, Mas. Tapi satu rakaatnya 15 menit gitu. Satu rakaatnya 15 menit. Jadi 2 rakaat berapa? Setengah jam. Wow, gitu kan ya. Setengah jam, insya Allah ya. Insya Allah jamaahnya oh ya. Ya, baik ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Itu dulu yang belakang dulu. Waktu sholat Taib. Waktu sholat tahajud ini kan. Sebenarnya tahajud, qiyamul lail itu sholatnya yang sama, ya, itu sama. Penamaannya saja yang berbeda, tapi pada hakikatnya itu sholat yang sama. Jadi qiyamul lail nama lainnya tahajud, gitu. Ini dimulai dari sejak kapan? Dari sejak Isya ya. Jadi selesai sholat Isya itu sudah mulai bisa melakukan qiyamul lail. Yang sanggup di awal malam main di awal malam, di akhir malam nggak sanggup. Aku mau akhir malam. Silahkan. Yuk kita kumpul nih. Khusus di masjid ini tarawehnya dimulai jam 2. Weh, kan gitu. Tarawih. Jadi abis Isya nggak ada sholat taraweh. Oh, nggak ada, nggak apa-apa. Kalau memang kayak begitu ya mungkin masyarakatnya sepakat dengan seperti itu gitu kan. Semua sepakat itu kan jam 2 ya silahkan gitu. Atau ada 2 trip ya kan, trip 1 pagi ya kan di awal malam, trip 2 di akhir malam, silahkan nek sanggup gitu, hajar terus gitu. Bulan yang berbeda ini kan gitu. Jadi silahkan. Jadi kalau mulai dari habis Isya mau dimulai atau mau diundurkan nanti di akhir malam silahkan. Atau mau blongkan sekalian tanpa rem gitu kan, dari mulai habis Isya sampai sahur masjid ini non-stop qiyamul lail, monggo. Ganti-ganti supir pun nggak apa-apa gitu. Silahkan ya. Kayak di Masjidil Haram kan satu malam itu 2 imam itu. Satu malam 2 imam. Tapi ya iya, sampai jam berapa? Ada yang pernah ngikuti? Ya. Itu durasinya sekitar mereka selesai jam-jam 11 gitu. Jam 11, jam 10 kalau nggak salah, wallah alam lah, jam 10 pernah apa nggak? Antara-antara itulah, dari mulai habis Isya tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nanti bubarnya itu jam 10, jam 11 gitu ya. Kalau mau dimulai harus di masjid Ustaz? Enggak mesti di masjid ya kan, enggak mesti di masjid, mau sendiri juga boleh ya, mau sendiri juga boleh. Tapi sunnah yang diajarkan Nabi SAW, beliau khusus di bulan Ramadan ini qiyamul lailnya berjamaah ya, khusus ini memang khusus. Kalau di hari-hari lain nggak perlu. Di hari-hari lain antum kumpul yuk tahajud bareng kita, nggak ada sunnahnya malah, nggak ada sunnahnya malah. Yuk duha pula. Yuk kita nggak ada. Kalau sholat sunnah di selain Ramadan nggak ada berjamaah. Tapi khusus bulan Ramadan qiyamul lailnya berjamaah. Karena ada keutamaan tersendiri ya. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai salam, maka dihitung dia sholat 1 malam
suntuk. Nah, gitu. Jadi satu malaman pahalanya itu dihitungkan. Nah, itu kelebihannya. Dan itu nggak didapati kalau dia sholat sendiri di rumah. Nggak dapat lah. Ya kan syaratnya itu sholat bersama imam sampai salam. Ya, dia imamnya, dia makmumnya nggak dapat di situ. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Oh iya. Boleh ya, mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari silahkan. Siapa yang mampu silahkan. Nah, di bulan-bulan biasa tidak boleh ya, karena ada seorang sahabat, anda lupa, namanya lupa, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ada orang-orang yang kuat dalam membaca Al-Quran, ya kan? Bolehkah, berapa lama aku boleh menghatamkannya? Kata Nabi SAW, sebulan sekali. Terlalu lama, saya mau lebih cepat lagi. 10 hari sekali. Terlalu lama, saya mau lebih cepat lagi. Seminggu sekali. Terlalu lama ya Rasulullah. Ya udah, 3 hari sekali hatam. Masih bilang terlalu lama itu. Masih lama, terlalu lama. Anak masih kuat itu loh. Gak ada, kata Nabi SAW, gak boleh. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Gak boleh lebih cepat dari 3 hari. Jadi 3 hari maksimal. Karena apa? Salah satu hikmahnya, kalau ente khatamkan lebih cepat dari 3 hari, nggak ada tadaburnya, udah terburu-buru aja. Nah, cuma ini dispesialkan bulan Ramadan boleh. Ya, karena kita bisa lihat perbuatan para sahabat semua, sebagian mereka menghatamkan Ramadan, menghatamkan Quran itu hanya di qiyamul lailnya saja. Masya Allah ya, itu nggak tahu siangnya lagi itu baca Al-Quran apa lagi apa enggak gitu kan. Berarti sehari bisa lebih gitu. Wallahu a'lam. Artinya memang di Ramadan ini khusus, ini adalah bulannya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa lagi? Yang perintah bisa. Kalau ada tarawih tapi kira ya. Tengah malam lagi bisa enggak? Nah, ya. Ini di sini harus kita pahami makna qiyamul lail ya, memang bahasanya qiyam. Ibadah yang paling utama dalam qiyamul lail memang sholat. Sholat yang paling utama. Tapi apakah bervariasi boleh? Boleh. Jadi qiyamnya diselingi. Selingi baca Quran mandiri, diselingi zikir ya kan? Diselingi ya ibadah-ibadah yang lainnya, memvariasikan diri. Boleh ya. Dan itu masih terhitung sebagai ibadah qiyamul lail. Masih terhitung di sana. Walaupun bukan sholat ya. Tapi kalau ditanya apa yang lebih utama dalam ibadah malam ini, yang paling utama adalah sholat ya, sholat itu yang paling utama ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya mungkin tadi pertanyaannya misalnya di apa siang mulai setelah isya itu kita udah witir, kemudian pas akhir malam kita pikir lagi atau enggak Mau sholat lagi nggak apa-apa. Jadi misalnya tadi di masjid sudah melakukan sholat qiyamul lail sampai witir ya, sudah ditutup dengan witir. Ternyata setelah pulang ke rumah dipikir-pikir, mata tak ngantuk, badan masih seger gitu kan, celingak-celinguk semua udah pada tidur kan, yang ya nggak ada lagi nih mau ngapain. Nah ini memang disuruh sholat, ini sholat lagi nggak apa-apa walaupun tadi sudah witir. Tapi ingat Nabi SAW mewanti-wanti, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau tadi sudah witir nggak apa-apa sholat sunnah lagi, tapi jangan witir lagi gitu ya. Jadi witirnya cukup 1 kali ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini karena terakhir ya, biarin aja sampai tengah malam, tengah malam lah situ. Ya. Nanti yang baca Quran itu hanya membacanya atau itu mentadaburi juga yang satu hari? Silahkan divariasikan. Jadi membaca Al-Qur'annya di situ silahkan variasikan. Kalau usulan ana bagi 2. Usul ana bagi 2. Ada waktu memang untuk tadabbur, ada waktu memang khusus qiraah atau tilawah. Ya silahkan. Karena makna tilawah Al-Quran itu bukan hanya baca saja memang. Makna tilawah itu adalah menyesuaikan bacaannya dengan tajwid, membacanya dengan tartil, kemudian meresapi maknanya. Itu tilawah ya.
Beda dengan qiraah. Kalau qiraah ini hanya sekedar baca saja. Jadi saranana biar win-win solution lah gitu ya. Pengen ngejar hatam, kalau sambil tadabbur nggak hatam-hatam lah Ustaz. Satu ayat aja pun anak kadang mikirinnya sampai 1 jam gitu. Wah, masya Allah gitu kan. Mikirin apa gitu. Ya nggak hatam, ya silakan bagi dua. Ada waktu memang khusus untuk qiraah saja baca, yang ngejar hatam. Ada waktu memang khusus untuk tadabbur. Jadi kedua-duanya memang bagus gitu. Kedua-duanya bagus. Jadi alangkah baiknya itu disinkronkan saja ya. Jadi ada memang kita target khatam, ada yang target tadabbur. Silakan. Jadi baca Quran ada terjemahannya, ada tafsirnya, lengkap dia. Tafsirnya pun level Ustaz. Yang paling atas tafsir Muyassar, di bawahnya tafsir Jalalain, bawahnya lagi tafsir Sa'di, bawahnya lagi tafsir Ibnu Katsir, bawahnya lagi tafsir wah gitu. Jadi satu ayat ini Ustaz, anak dari atas tuh setelah baca ayatnya, anak baca terjemahannya, satu-satu tafsirnya anak baca nih Ustaz. Wah, masya Allah, jempolnya kurang nih kayaknya. Ya, sekalian gitu kan tadabburnya, masya Allah gitu. Kan kayak sekarang juga Ustadz Firanda kan sudah susun ya kitab-kitab tafsir berbahasa Indonesia. Itu jangan nggak dibeli, yang gitu-gitu tuh, wah itu sedap kali itu. Walaupun belum 30 juz yang beliau susun ya, masih ada juz-juz tertentu saja. Tapi itu masya Allah itu. Anak baca juga buku beliau tuh intisari juga, beliau ambil intisari dari beberapa tafsir yang beliau baca, beliau tuangkan dalam bentuk tulisan berbahasa Indonesia. Udah enak kali sekarang lah. Kitanya aja yang parah kali nggak mau baca. Banyak tuh dijual kan udah kan. Tafsir juz 28, 29, 30, dari juz 27 udah ada. 27, 28, 29, 30 sama surat apa itu yang terpisah? Surat Al-Kahfi atau surat apa itu? Nah, kalau nggak bisa baca bukunya, dengerin taklimnya aja lah. Ustaz Firanda juga kan ada taklimnya, taklim tafsirnya gitu kan. Jadi antum baca satu ayatnya, Ustaznya suruh tafsirkan. Tafsirkan Ustaz. Siap. Stop Ustaz. Nah, Anda baca lagi. Tafsirkan Ustaz gitu. Kan ada udah kajian-kajian tafsirnya. Males baca kan, sukanya dengerin aja, ya udah, gitulah cara tadabburnya kan. Baca, dengerin tafsirin dari Ustaznya gitu. Kalau yang suka baca, balik bukunya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh ini tuh dibagi ya. Masya Allah, lupa nah. Ada 4. Lumayan ini. Fikih ringkas puasa Ramadan terkait hukumnya nih ya. Masya Allah, Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi. Apa pertanyaannya? Dari buku ini aja lah ya. Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, terus berhubungan apa? Oh ya, satu lagi. Nah, apa? Tidak mengenyangkan apa? Suntik mengenyangkan mulai ya. Tolong. Barakallahu fiik. Orang dalam ini. Baik, apa lagi nih? Ada yang tahu nggak apa doa yang kita panjatkan ketika merasa itu adalah Lailatul Qadar? Ada yang ingat? Wah, di luar materi Ustaz nanya. Hah? Apa? Asanta, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau kita sedang qiyamul di 10 hari terakhir, kayaknya nih qiyam ya berarti setiap malam lah baca itu kan, karena juga prediksinya belum tentu gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada nih kayaknya di sini ada kok. Dibaca sendiri. Kalau dapat ya. Kemudian siapa saja orang yang disebutkan 3 golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. 1. Terus 2. Orang sakit yang sudah akut tidak sabar berpuasa.
3. Apa? Wanita hamil. Baik, barakallahu fiik. Fadhal. Lanjut. Terakhir nih ya. Apa yang mau dibuat ini? Doa yang dipanjatkan ketika berbuka puasa. Coba lanjut tangan. Doa yang dibaca ketika berbuka puasa. Ayo. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Barakallahu fiik. Ke situ. Kapan buat doa itu dibaca? Setelah minum. Hah? Setelah minum. Bebas. Mau sebelum, mau setelah, mau udah kenyang, nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya doa. Yang kurang tepat adalah kemudian nggak meyakini nggak boleh makan sebelum baca doa itu nggak benar. Karena tetap kita di panduannya sebelum makan minum hanya baca bismillah, hanya itu aja. Bismillah. Nah, tapi kalau mau dibaca sebelum itu juga boleh. Ya, setelah minum juga boleh. Udah habis 3 gorengan baru baca doanya juga boleh. Karena itu doa, doa yang dipanjatkan ketika berbuka puasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini. Kita berharap semoga Allah Ta'ala, kita berdoa, bermohon kepada Allah Ta'ala sekiranya Allah Ta'ala menjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kita kemudahan, keringanan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan dilindungi dari perbuatan maksiat. Lalu kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa setelah bulan Ramadan. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.